dia tidak boleh berbisnis, badan usaha. tapi Ya. dia harus membentuk badan usaha Sama. untuk dia berbisnis. Ya, LAM gitu juga. LAM harus Ini lembaga adat satu-satunya di Indonesia ya ikut berbisnis ya. itu yang membuat orang Jakarta angkat tangan itu. Ini kan ide berlian. Bukan di Indonesia aja, sedunia. Sedunia tuh. Ya. Artinya Datuk Syaril tuh pingin lembaga adat ini hanya jangan monoton ngurus adat, Iya. jangan hanya ikut tadi membantu untuk pengembalian Pemberdayaan rakyat tadi. tapi juga Nah. lembaga ini ke depannya sudah ikut Ya. bertarung secara bisnis karena anak-anak Riau, Ya. anak-anak Melayu ini banyak yang mampu untuk dia bisa berbisnis. Coba Pak Yan pikirkan. Kita punya modal yang paling kuat. Modal besar. Kita punya tanah. Sementara si asing Aliong siapa segala itu dia tak punya apa-apa. Nah. Datang ke sini hanya bawa duit aja cuman. Kita punya modal tanah, ya kan? Anak-anak kita, kemarin kita rata-rata udah hebat-hebat semua sekarang. Ya. Pendidikannya sudah S1, S2. Kalau diserahkan perusahaan ini jalan ini sebetulnya. Ya. Dan perusahaan sekarang kan bisa KSO, bisa join PH, bisa join. Tapi ya. sudah mulai dibentuk waktu itu badan Sudah, usahanya. sudah. Sudah ada badan hukum ya? Udah ada badan Sudah hukum, dibentuk ya? udah ada koperasi, ada PT, ada yayasan. Nah sekarang setelah yang diakui ini gimana ceritanya nih? Kita jalan terus. Jalan terus ya? Nah, cuman urusan ke Pemda aja yang tidak. Agak terlambat ya? Yang Karena tak diakui ya? ke instansi lain semua, mulai dari aparat penegak hukum dan sebagainya, termasuk lembaga-lembaga yang lain, Oke. kita komunikasi terus. Oke, ini luar biasa nih. Iya. Pemikiran Datuk Syaril ini sudah sudah bercita-cita pingin lembaga adat ini hanya jangan terpaku Ya. kepada pengurusan adat Ya. semua, Ya. tapi sudah bergerak dia Ke bidang pemberdayaan. pemberdayaan masyarakat Melayunya, Ya. termasuk juga ngurus tanah Ya, adatnya Ya. masyarakat adat Melayu ya. betul lah. Selain sekarang dulunya Pak ada Datuk Syaril ngurus LAM, sekarang megang PMI saya dengar, masih Ya. megang PMI. PMI masih Ini jalan ceritanya terus. PMI ini dengungnya kurang. Datuk lebih banyak cerita tentang LAM daripada PMI. Padahal PMI ini kan luar biasa nih. Nah. Cerita sedikit Datuk. Iya, apa sebab saya lebih memprioritaskan alam tadi? Nah. Kalau PMI ini semua sistemnya sudah jalan. Oh gitu. Artinya kan pelayanan terhadap penyediaan darah sampai hari ini masih tercukupi. Ya kan, walaupun masih relatif sifatnya, tapi sudah terpenuhi lah standar sesuai. Karena darah ini kalau terlalu banyak pula yang donor, terbuang barang ini. Kalau terlalu bersemangat pula orang Riau untuk berdonor darah, itu akan terbuang, tak akan terpakai. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pasukan yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan di PMI, ini sudah berjalan, ya. sudah berjalan. Dengan baik. Sudah Itu berjalan dengan baik. manajemennya maupun apa. Iya. Sekarang masih ada enggak kekurangan darah di kita misalnya? Kan banyak masih saya dengar tuh Datuk. Pak, kami operasi Pak saudara kami. Ya. Kami sudah hubungi PMI tapi PMI Ya. masih nunggu-nunggu Pak. Ya. Sementara pemilih saya di rumah sakit sekarat nih Pak. Makanya saya bilang perlu berapa kantong. Ya. Akhirnya saya telepon Brimob. Ya. Tolong dibantu. Ah. Akhirnya mereka bantu. Nah ini gimana? Jadi ini Katanya ada yang susah di birokrasi PMI ketika orang membutuhkan darah dalam sekarat di rumah sakit, PMI-nya nanti dulu, kami cek dulu. Nah ini birokrasi gimana nih caranya supaya misalnya begini, tersedia kantong sekian ya, itu kan publish tahu. Ya. Nah, ini gimana Pak Syaril menyikapi keluhan masyarakat tadi? Jadi sebagai seorang ketua PMI ini, kami sudah menata ulangnya. Ini kadang-kadang masyarakat kita, mohon maaf, ada salah persepsi. Ya. Dianggap PMI itu tempat mencari darah. Padahal PMI ini kan tempat memproses. Yang darah itu darah di mana? ada kan di PMI. Ya. Tapi kan pemasok ini kan di masyarakat.
Ya. di keluarga-keluarga yang membutuhkan darah tadi ataupun di masyarakat-masyarakat. Sebetulnya dari orang yang bersedia mendonorkan darah itu untuk dia sudah berlebih. Berlebih ya. Nah, cuman sekarang manajemen. Nah, manajemen bagaimana kita menghubungi orang yang sudah sampai waktunya untuk berdonor. Nah, cuman data-data inilah yang sekarang sedang kami online kan. Artinya sedang dihimpun. Ketika kita membutuhkan darah, misal darah A kita perlu sekian kantong, itu PMI sudah punya, ke depan harus sudah punya tabel. Artinya oh si A, si B, karena catatan sudah ada. Iya. Dia Artinya dah. itu. Sudah itu kan mesti ada juga petugas yang standby 24 jam. Sudah, Kadang-kadang ada kasus, kayak kemarin telepon saya, Ya. Pak tolong bantu Pak. Apalagi kemarin Bapak bantu orang tuh, kami belum dibantu. Ya. Kok saya aja lagi? Emang saya ketua PMI, saya bilang. Ya. Minta tolong lah Pak. Ya. Akhirnya saya hubungi lagi. Ya. Akhirnya saya telepon adik saya yang di Satpol PP. Ya. Tolong kumpul alam. Orang ini perlu jam 3 malam nih. Ya. Apa kantong untuk darah? Ya bang kata dia. Dikumpul lah malam-malam. Ya. Celik lah matu Satpol PP itu donor darah kan gitu. Jadi itu ya Pak Yan. Nah, itu ya. Tempat pemasoknya itu. Itu yang mesti Ya. publik juga mesti tahu. Pak, bahwa kalau ada kejadian Ya. darurat malam tengah Ya. malam kata Melayu, Ya. ini siapa nak dihubungi? Hotline mana dia Ya. dihubungi? Ya. Nah, ini mesti juga Ditata. diperbaiki kan gitu. Nah, di Dumai itu udah mulai. Begitu ya? Di Dumai melalui grup-grup WA ini tadi, komunitas golongan darah A, golongan darah B, itu ada grupnya semua itu. Itu dia. Jadi mereka kalau memerlukan darah A, ya kejar ke grup WA itu, udah standby di situ. Dumai sudah menjalankan itu sekarang. Kadang ada alasan Pak, dia minta Pak Datuk ketika Ya. minta darah apa? Darah A. Siapa penggantinya? Ini sementara ini enggak sekarat nih. Ya. Suruh cari pengganti. Macam mana sih itu nih? Jadi di kota sudah kita ingatkan itu. Itu. Jadi kita tak perlu darah pengganti terlebih dahulu. Selagi ada persediaan darah, kasih dulu. Sudah itu baru kita atur penggantinya. Kalau jam itu tuan-tuan minta penggantinya, itu. pening kepala keluarganya. Sementara membutuhkan darah. Itu dia. Itu sudah berjalan. Saya kira itu masukan juga Ya, betul. dari masyarakat terhadap PMI pelayanannya. Ya. Mungkin mesti saya sampaikan juga. Betul. Berarti ada niat baik dari Ya. Datuk selaku ketua PMI. Terus kami bahas beliau terus tuh. untuk memperbaiki. Tinggal lagi bagaimana mengkoordinasikannya dengan baik dengan PMI kabupaten kota itu Ya. Ya. Saya kira itu gambarannya. Ya, maka sekarang kita banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas tadi. Nah, itu dia. Harus banyak karena mereka tuh yang pemilik darah tuh mereka. PMI itu kan proses gitu kan. Proses ya. Memproses. Itu dia dari Datuk. Apalagi kira-kira Datuk mau curhat nih di dalam Ibu YP nih tentang Saya kira situasi kondisi sekarang nih. Ke depan lah ya, bicara ke depan. Ya. Riau ke depan. Riau ke depan ya. Artinya anak-anak kita tadi, yang tadi nih, dari aset kita ini, kita punya aset yang tak kalah besarnya dengan blok-blokan tadi. Oh gitu. Inilah tanah tadi. Tanah ini kalau kita urus, saya sudah mengurus dan sudah membuktikan ke Presiden. Ini senama nenek kan dulu berkasus, hampir 20 tahun. 20 tahun lebih bertikai dengan PTP 5. Ketika saya jumpa Pak Presiden, saya sampaikan bahwa PTP 5 ini kerjanya menjarah tanah ulayat. Presiden terkejut, bahasa saya itu menjarah tanah ulayat. Di mana tuh? Di Kampar, senama nenek. Besarnya 1.208. Udah tuh, gampang. Nanti kita kembalikan. Karena itu di bawah BUMN kan. Betul, tak sampai 2 bulan balik 2.800 hektar. Kembali kepada masyarakat wilayah tanah adat. Kan tak pernah publik tahu. Ketika Datuk berjuang mengembalikan itu dan itu dapat kembali dia, tapi kan tak pernah dipublish. Orang tak tahu. Pernah tapi tak gencar. Kerja keras Datuk kan gitu. Kita kata gencar. Kita kaum Melayu. Nah itu. Tak pernah menonjolkan yang ini kan. Tapi kalau tak ditahu orang, itu tadi. Kalau lingkungan tahu kerja kita apa kan gitu. Lingkungan LAM udah tahu gitu. Udah tahu, dikembalikan Presiden 2.800 hektar. Oke. Ya kan? Jadi banyak hal yang sudah dilakukan. Udah kita bicara termasuk untuk di blok-blokan. Kita boleh dengan bisnis to bisnis, tapi bisnis to bisnis. Tapi saya mohon doa restu masyarakat Riau. Ke depan ini mungkin saya tak bicara bisnis to bisnis dengan Presiden. Karena kami akan menyerati selesai surat tanah tadi itu ke Presiden keluar. Kita akan masuk yang satu lagi. Kita hanya minta pancung alasnya saja. Blok Rokan ini. Karena ini tanah ulayat. Berdasarkan peta Rokan Staten. Yang di mana tanah ulayat? Di siapa? Persisnya. Di Batin Selapan, Batin 5. Di daerah Mandau sana. Mandau Minas sampai ke ujung Tanjung sana. Sampai ke Balam.
Itu tanah berapa adat. luas? Luas, hampir 80% tanah PHR ini. PHR itu tanah ulayat ya? Tanah ulayat. Itu ada suratnya. Artinya ada petanya. Kan mereka ada konsesi. Artinya tadinya konsesi itu diberikan kepada Caltek dulunya, berpindah ke Chevron sekarang ke Pertamina. Orang tak paham. Kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK nomor 238 ya. Kalau nomor 32, kalau nomor mungkin inilah. Tapi ada putusan MK. Tegas di MK itu bahwa tanah adat dipisahkan dari tanah negara. Jadi tanah negara, tanah adat. Sepanjang kita dapat membuktikan itu adalah tanah adat, tanah ulayat, tanah negara kalah. Itu sudah kita buktikan bahwa itu memang tanah milik adat. Jadi berlaku hukum bisnis tadi. Kalau negara maka itu negara bayar sewa tanah lah. Dan ini sudah dibuat oleh Sumatera Utara. Ada stasiun PJKA yang di Medan itu. Sekarang PJKA bayar kepada masyarakat adat di sana. Kemudian lagi kita sama-sama tahu Semen Endarung. Masyarakat adat di Riau ini ke siapa dibayar? Ke batin-batin dia. Ke batin. Atau ke penghulunya sesuai dengan masyarakat adat setempat lah. Ke datuk-datuknya itu. Sumatera Barat itu pabrik Semen Endarung. Setiap tanah dicangkul sana sekian kubik diambil, itu bayar pajak alas terhadap masyarakat adat di Endarung itu. Sekarang kita seperti apa tidak? Ya kan? Tapi ini belum terlaksana ya? Itu sedang kita perjuangkan. Mudah-mudahan sebelum Pak Jokowi berakhir ini mungkin bisa dapat. Dapat ya? Ini sudah tahu Pak Gubernur nih perjuangan ini. Kan perlu dapat dukungan juga dari pemerintah. Semenjak Gubernur tak dukung kita, tak perlu tahu lah dia. Buat marah dengan Gubernur Pak Bukan. Saya kan Pak ya, bolehlah saya sebut sedikit. Saya tak terlalu mendesak soal Perpres, ya kan? Soal impres yang sudah dikeluarkan Presiden. Bang Sam itu 3 bulan barang itu berjalan, dia ceritakan saya, Adinda, udah 80.000 hektar yang diselesaikan tim itu. Pak Yan ingat mungkin, tim itu kan di SK-kan. Lam tak ikut dalam tim itu. Tak masuk Tak masuk. Saya dah mulai curiga sudah. Lam tak masuk. Kemudian dalam tanah-tanah senama nenek itu diundang ke Istana Negara ketika Presiden menyerahkan sertifikat itu. Lam tak diundang. Padahal saya bicara dengan Presiden. Apa pasal tak diundang? Itu saya ada curiga juga kan. Padahal kawan baik ya. Ini mungkin takut kalah popularitas mungkin. Ini kalau bubual gini tak minum tak sedap nih. Sekarang dah sedia kan. Ini roti apa nama nih? Roti badak nih. Ini roti badak nih dari mana nih? Ini Pak Bu Wan. Ada Bu Wan ya? Dari mana Bu Wan? Bu Wan. Ini gerai Melayu. Itu tempat dia tak tahu apa. Kampung saya tu. Kampung dia tahu roti badak apa isinya. Ngapa dia sebut dia roti badak? Ni ketua Lam tak tahu dia apa kisah ni. Bukan. Ketua Lam tak tahu kampung dia kan. Saya menyangkut tadi Senapulan punya tadi. Kebetulan tinggal Senapulan tu. Jadi sini kan banyak Bukit Batu ni. Kenapa roti badak disebut dia? Kalau dia besar. Besar aja. Kalau besar macam badak. Kalau dia kecil apa nama? Kata kancil. Kue kancil. Okey, kita minum. Baik, terima kasih Pak Yan. Terima kasih ya diundang ke Yan Prana Bual Yan Prana. Belum. Ya. Kita sudah panjang bual YP dengan Datuk Saril. Beliau aktif sekali memperjuangkan tanah masyarakat adat di Riau. Harapannya tentu bagaimana masyarakat adat yang memiliki tanah itu mereka ikut merasakan. Selama ini kan mereka hanya melihat bahwa ini tanah mereka dikelola orang yang menikmatinya. Tapi mereka hanya melihat dengan pakaian yang tidak punya, pendidikan yang terbelakang. Tapi seorang Saril Abu Bakar, Ketua Lam, dia berjuang habis-habisan supaya masyarakat tempatan, masyarakat lokal itu bisa bangkit dia. Dia merasakan ini tanah kami menikmati, kami bisa maju. Nah, ini yang sedang diperjuangkan seorang Saril Abu Bakar. Dalam perjuangannya tentu ada batu sandungan.
tentu ada yang suka ada tidak, tapi seorang Saril tetap Nggak ada masalah. berjuang Ya. untuk masyarakat Riau, khususnya masyarakat adatnya. Bagaimana dia berjuang dengan sebaik mungkin. Harapan kita tertumpang sama beliau, supaya beliau tetap tegar menghadapi perjuangan ini. Beliau tidak pernah putus asa dalam berjuang ini, sehingga nanti betul-betul masyarakat adat ini bisa menikmati hasil tanah dia, hasil kekayaan mereka, dan mereka bisa bangkit sama dengan masyarakat yang lain ada di Riau ini. Sekali lagi, Ya. Datuk Saril, terima kasih Sama-sama, sudah Pak, ya. bisa hadir di Bual YP. Banyak sedikit pengetahuan yang kita Ya. dapat dengan Datuk Saril. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam Bual YP yang lain. Baik. Bisa saja kita nanti bual politik, apa peran LAM Ya. terhadap perpolitikan di Riau, karena sebentar lagi akan ada gonjang-ganjing politik Tahun politik, ya. di Riau. Ya. Tapi kita lihat saja perkembangannya. Mudah-mudahan Ya. kita bisa dapat masukan dari Datuk Saril terhadap perkembangan ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Datuk Saril, bincang kita, bual kita sore ini dengan Datuk Saril, baik itu cerita tentang lembaga adat, masyarakat adat, termasuk juga PMI dengan keluhan-keluhan yang disampaikan ke kita, dan kita juga sudah sampaikan ke beliau sebagai penanggung jawab utama di PMI terhadap keluhan-keluhan ini. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan ketika masyarakat membutuhkan langsung terkait dengan kebutuhan darah yang memang masyarakat, kita juga tidak tahu, kita juga berharap tidak terkena penyakit, tapi ketika di tengah malam orang sakit, orang membutuhkan donor, nah ini hambatan birokrasi masih sama sulitnya orang mendapatkan donor darah. Mereka butuhkan darah, ternyata mereka harus mencari 1-2 jam sampai 3 jam menjelang subuh. Nah ini sebuah persoalan yang mesti kita sampaikan kepada Ketua PMI Riau, Datuk Saril, supaya ada perbaikan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Datuk Saril sudah Ya. Terima kasih. bisa Ya. hadir bersama kita. Semoga nanti Datuk Saril tetap sehat, tetap berjuang untuk masyarakat Riau. Kami tetap berdoa yang terbaik untuk Datuk Saril beserta keluarga, tetap sehat, tetap berjuang untuk kebaikan Riau ke depannya. Silakan Datuk Saril, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Pak Ian. Ya. Kita juga mengucapkan selamat kepada Bual YP ini supaya tetap berjalan dengan baik. Ya, terima kasih, Dan Datuk. kami juga semua mensuri tauladani Pak Ian ini. Artinya Pak Ian tetap bersemangat. Ya, ya. Dia pun menghadapi bermacam-macam tantangan. Siap, ya. Karena berdekatan dengan penguasa. Kan bisa juga dikorban. Apalagi yang berhadap-hadapan. Tidak korban, memang Ya. sudah nasib. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Tapi semua Pak Ian, saya mungkin sama-sama prinsip kita tetap berjuang untuk Riau sebagai tanah tumpah darah kita. Ya. Mungkin inilah ucapan terima kasih kita buat daerah kita ini. Kita perjuangkan masyarakat adatnya, masyarakat Riaunya, supaya semua sejahtera. Karena ada peluang Riau untuk sejahtera itu. Ya. Nah, Riau untuk lebih baju. Kalau menurut bahasa Pak Ian dulu ini, untuk menciptakan Riau, mewujudkan Riau lebih baik. Nah, itu taklin beliau itu. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih sekali lagi sudah selesai Bual YP kita dengan Datuk Saril. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan juga menjadi perhatian kita bersama, khususnya masyarakat Riau. Beliau sampai hari ini masih tetap berjuang untuk mengembalikan tanah adat dari masyarakat adat yang ada di Riau. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan berhasil dalam memperjuangkan Amin. yang dia cita-citakan, yang dia pinginkan, agar masyarakat Riau ini bisa lebih sejahtera lagi, lebih kondusif lagi, sekalipun dalam dalam situasi yang bagi beliau mungkin kurang nyaman, tapi dalam ketidaknyamanan beliau tetap berjuang dengan segala upaya dan keterbatasannya. Sekali lagi terima kasih. Dengan Bual YP sore ini, Airul Kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap banget.